Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Boleh dong tulis di chat box bagaimana kabarnya hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia semuanya ya. Perkenalkan, aku Fatni Saulandari, selaku MC yang akan membantu acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, aku mau ngucapin selamat datang kepada seluruh peserta SMATH Academy, kolaborasi SMATH Hub dan Future Skill dengan topik Digital Marketing at SEO Content Creation yang merupakan lanjutan dari webinar sebelumnya. Wah, topiknya menarik banget nih. Dan pastikan nanti kalian tetap stay on Zoom ya, biar nggak ketinggalan materi yang akan disampaikan oleh speaker kita pada hari ini. Selanjutnya aku akan mention apa aja yang bakal kita bahas. Pertama, aku akan memperkenalkan kembali mengenai SMART Hub dan Future Skill, khususnya bagi teman-teman yang belum mengetahuinya. Kedua, akan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh speaker kita. Nanti, beliau akan menjelaskan mengenai digital marketing dengan kategori ads, SEO, dan content creation. Ketiga, setelah pemaparan materi, akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Nah, di sesi ini, pastikan teman-teman pada aktif bertanya ya. Lalu, akan diakhiri dengan sesi dokumentasi. Selanjutnya, sesuai dengan rundown yang udah aku bacakan, aku akan memperkenalkan kembali apa itu SMART Hub dan Future Skill. SMART Hub Indonesia adalah ekosistem pengembangan bisnis UMKM dan pemberdayaan generasi muda demi terciptanya ekonomi berkelanjutan yang dapat berdaya saing global. Dengan visi menjadi sebuah ekosistem solusi bisnis di Indonesia dan misi membuat ekonomi berkelanjutan dan bernilai sosial untuk UMKM dan anak muda melalui layanan yang disediakan kami. Dan Future Skill merupakan platform pengembangan talenta yang dirancang untuk memangkas kesenjangan pendidikan di Indonesia, yang difokuskan untuk pengembangan kapasitas anak muda oleh Yayasan Pijar Masa Depan. Dengan misi Future Skills adalah untuk membekali talenta Indonesia dengan berbagai keterampilan yang mereka butuhkan. Dengan era yang begitu cepat, Future Skill membantu generasi muda untuk terus upscaling agar dapat beradaptasi dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang relevan. Next, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib selama acara ini berlangsung. Pertama, bagi peserta yang tidak terkendala jaringan, diharapkan agar dapat on-cam selama acara berlangsung. Dua, pada sesi Q&A, peserta dapat mengajukan pertanyaan baik secara langsung dengan cara raise hand maupun melalui kolom chat, yang nanti akan moderator bantu untuk menyampaikan kepada speaker. Tiga, peserta diharapkan agar dapat mengisi daftar hadir melalui link yang nanti akan di-share di kolom chat. Empat, pada sesi akhir webinar, akan ada sesi dokumentasi, maka diharapkan agar semua peserta untuk on-cam ya. Sekarang mari kita kenalkan pembicara utama kita hari ini yaitu Kak Muhammad Ihsan, yang merupakan USA Influencer Marketing pada perusahaan Yintatech. Aku akan membacakan profil summary dari speaker kita kali ini. Jadi, Kak Ihsan sudah berpengalaman dalam bidangnya, di mana Kak Ihsan pernah bekerja selama 2 tahun sebagai digital marketing. Selain itu, berpengalaman menjadi content creator selama 3 tahun. Dan pernah juga menjadi videographer di Grab Media. Lalu menjadi social media specialist di Clean Civilization dan menjadi project manager VMAS di Social Economic Accelerator Lab dan menjadi social media specialist di High College dan menjadi digital marketing di Sagara Technology dan sekarang menjadi USA Influencer Marketing di Yintatech dan juga sebagai digital marketer freelance. Oke. Wah, keren banget ya speaker kita hari ini. Berarti kita harus fokus banget nih untuk dengerin materi yang akan Kak Ihsan sampaikan. Oke, langsung aja kita coba panggil Kak Ihsannya yuk. Halo Kak Ihsan, apakah sudah berada di room? Ya, halo Mbak Fatni, sudah berada Mbak. Halo, selamat pagi Kak. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Syukurnya kabar baik Mbak Fatni, karena senang juga bisa diskusi bareng nih, bareng Mbak Fatni dan juga teman-teman hari ini tentang digital marketing kita yang pastinya banyak yang bakal kita bahas lah dan berimpact buat kehidupan kita di kedepannya. Oke, berarti Kak Ihsan mau hari ini buat share info menurut peserta hari ini. Ya, benar banget Mbak. Oke, karena Kak Ihsan sudah ready nih, tanpa basa-basi yang lebih panjang. Langsung aja, Kak Ihsan bisa memulai materinya.
Kepada Kak Iksan, waktu dan layar silakan. Oke, mungkin sekali lagi terima kasih sebelumnya Mbak Fatni sudah menyambut saya di acara pagi hari ini. Dan selamat pagi juga teman-teman semua yang sudah hadir di acara Smash Hub pada hari ini. Gitu. Tentunya senang ya rasanya bisa berkumpul bareng teman-teman di Zoom meeting ini, karena ke depan kita bakal banyak discuss nih, atau diskusi bareng seputar digital marketing, yang tentunya atau harapannya bisa berdampak buat bisnis, karir, ataupun hal lainnya dalam kehidupan kita masing-masing gitu. Dan semoga dari kelas ini, atau bukan kelas sih, sesi diskusi ini ya lebih tepatnya, ilmu yang ada bisa benar-benar kita implementasikan, khususnya buat teman-teman yang baru mulai buat bisnisnya, ataupun buat teman-teman yang udah mulai bisnis, semoga bisa mengimprove bisnisnya ke depan. Termasuk juga teman-teman yang berkarir di bidang ini juga gitu. Nah, berhubung ini kan waktunya kurang lebih setengah jam atau 45 menit ya teman-teman. Nah, saya sangat berharap keaktifan teman-teman untuk kita bisa saling sharing knowledge atau berbagi pengetahuan agar bisa memaksimalkan potensi digital marketing kita semua pada sesi hari ini. Gitu. Karena sebenarnya kalau bicara soal digital marketing, teman-teman itu sangat sangat luas banget dan butuhkan waktu banyak gitu. Dan FYI, tadi sempat dinotis sama Mbak Fatni juga ya, saya juga punya pengalaman, salah satunya yang lagi jalan sekarang itu sebagai asisten digital marketing di Prakerja, salah satu program pemerintah, yang mana kita untuk membahas satu topik digital marketing, khususnya Google Ads, itu membutuhkan waktu kurang lebih 15 jam, yang mana itu biasanya berlangsung dari Senin sampai Jumat, dan perharinya itu 3 jam teman-teman. Jadi untuk membahas satu materi tentang digital marketing aja itu biasanya butuh waktu 15 jam. Nah, sedangkan sekarang kita membahas tentang digital marketing secara general, yang mana bakal kita rangkum dan saya bakal maksimalkan dalam waktu kurang lebih 30-45 menit gitu. Nah, harapannya sih setelah ini kita benar-benar bisa mulai running ya, bagaimana sih caranya mengimplementasikan digital marketing di kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin sebelum itu saya coba share screen dahulu sebentar ya, teman-teman. Oke, jadi pada sesi kali ini kita bakal ngebahas tentang digital marketing. Mungkin sesuai dengan judulnya ya, kita bakal ngebahas tentang bisnis go digital, khususnya pembahasan tentang ads, SEO, dan content creation. Nah, mungkin sebelum itu, ini tadi ya yang udah sempat di-spill sama Mbak Fatni. Kita masuk ke materi pertama. Mungkin sebelum kita bahas detail tentang digital ads, SEO, content creation, dan lain sebagainya, kita bahas dulu nih, secara general apa sih itu digital marketing. Nah, mungkin saya pengen tahu nih dari teman-teman, apa sih yang teman-teman ketahui tentang digital marketing, atau satu kalimat nih yang ada di pikiran atau di benak teman-teman tentang digital marketing. Boleh coba tulis di kolom chat kali ya. Kita coba saling sharing knowledge. Digital. Atau ada yang mau menyampaikan langsung, boleh open mic aja, nggak apa-apa. Mungkin saya tunggu 30 detik ya, teman-teman semua. Sampaikan aja apapun yang ada di benak teman-teman ketika kata-kata digital marketing itu disebutkan atau dilihat gitu. Oke, udah ada yang jawab nih. Ada yang bilang pemasaran secara online, oke. Pemasaran melalui digital platform, oke. Terus ada juga pemasaran digital secara daring atau online, bisa melalui FB, IG, dan sosmed lainnya. Terus promosi lewat online, marketing yang dilakukan secara online melalui sosmed. Ada juga yang bilang pemasaran melalui media digital. Ini ramai juga ya. Terus ada pemasaran produk atau jasa melalui platform digital, marketing secara online, oke. Marketing menggunakan media digital, pemasaran secara digital untuk menjangkau pasar lebih banyak, strategi penjualan secara digital, Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, dan lain-lainnya. Oke. Nah, mungkin yang disampaikan teman-teman ini udah benar semua ya. Dan ya pastinya juga benar gitu. Karena di sini kita discuss. Jadi sebenarnya untuk bicara soal digital marketing pasti punya banyak pandangan ya. Apa sih itu digital marketing? Balik lagi kita segmennya di mana? Apakah pelaku bisnis ataupun orang yang kerja di sebuah company ataupun seorang freelancer gitu. Tapi kalau saya personally itu memahami digital marketing, ada dua kata kunci di digital marketing gitu. Yang pertama interest dan demand. Jadi intinya digital marketing itu bicara soal gimana caranya kita mendatangkan interest, ketertarikan, dan demand, permintaan gitu, terhadap produk yang kita punya. Jadi kalau ada orang digital marketing pasti kerjanya nggak jauh-jauh dari dua hal itu. Gimana caranya orang tertarik atau interest dengan suatu produk, dan setelah orang tertarik gimana caranya ada permintaan terhadap produk tersebut gitu.
Makanya sebelum kita running atau memahami digital marketing lebih luas lagi, di sini saya sempat nulis gini di bawah, understanding your product, lalu your market, customer, dan market channel. Jadi tahapannya itu yang pertama kita harus ngerti dulu produk kita apa. Gitu. Setelah kita tahu produk kita udah memahami produk kita apa, lalu kita pahami marketnya seperti apa sih, gitu. Marketnya itu kira-kira sebanyak apa dan sejauh mana gitu. Setelah kita tahu marketnya, kita define lagi customer-nya itu kira-kira seperti apa, mulai dari behavior-nya, kebiasaannya, dan lain sebagainya. Nah, terakhir baru kita menentukan market channel. Market channel itu dalam artian channel yang ada di digital marketing, seperti ads, SEO, content creation, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi bicara soal digital marketing, kita harus memahami produk dan market dulu. Setelah itu baru kita bisa mengetahui kira-kira channel mana sih yang bagus kita gunakan, apakah ads doang atau misalnya SEO aja, dan juga mungkin ya udah cukup konten organik di social media gitu. Karena setelah saya coba terjun di beberapa company, pernah intern, freelance, dan juga full time, banyak company yang tidak nge-running semua channel yang ada di digital marketing. Ada yang cuma ads-nya doang, atau ada yang cuma SEO-nya doang, dan juga bahkan ada yang perusahaan-perusahaan besar yang hanya menjalankan channel organik gitu. Misal kayak bikin konten di Instagram dan di TikTok tanpa ads gitu. Nah, itu kenapa? Bukan karena mereka nggak mampu atau bukan karena mereka nggak mau. Karena setelah di-define dari produk, market, dan customer, ternyata channel yang dibutuhkan hanya beberapa saja gitu. Jadi makanya perlu kita memahami produk kita dulu, market kita seperti apa, customer kita seperti apa, dan market channel kita seperti apa gitu. Nah, mungkin sorry teman-teman. Mungkin karena untuk pembahasan hari ini tuh kita ada fokus di digital ads, SEO, dan content creation. Pertama kita coba masuk ke sebentar. Oke, sorry, ini masih ada tentang digital marketing. Nah, karena tadi saya sudah sempat bilang digital marketing itu bicara soal interest dan demand, gimana sih caranya gitu. Nah, kalau dari saya pribadi memahami ada 3 tahap, teman-teman. Yang utama ya, kalau misalnya kita sederhanakan, yaitu ada traffic, conversion, dan relationship. Gitu. Nah, mungkin teman-teman jangan langsung melihat slide-nya dulu ya, takutnya bingung nih banyak tulisan sana-sini gitu. Tapi intinya memahami kayak traffic, conversion, dan relationship. Jadi, kalau misalnya kita gambarkan, traffic itu proses kita mendatangkan orang ke tempat kita. Katakanlah teman-teman punya toko nih, punya toko baju misalnya. Nah, teman-teman, hal yang pertama teman-teman lakukan adalah traffic. Gimana caranya mendatangkan orang. Nah, kalau di pasar kan biasanya ada kayak bilang obral 5.000 2 atau 10.000 3 dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk traffic dari digital marketing. Gitu. Makanya di sini kalau teman-teman lihat, traffic itu mendatangkan leads. Leads adalah orang yang berpotensi untuk membeli produknya kita. Gitu. Nah, caranya sendiri ada 2. Cara yang sederhananya ada organik dan juga ada ads gitu. Nah, untuk organik sendiri itu ada 2 yang secara umum ya. Pertama, bikin konten di social media, baik itu di Instagram, di TikTok ataupun Twitter dan lain sebagainya gitu tanpa ads. Dan juga SEO yang nanti bakal kita bahas gitu. Nah, cara kedua adalah ads. Nah, ads itu banyak sebenarnya, cuman yang umum digunakan tuh ada Meta Ads. Mungkin kalau teman-teman tahu, Meta kan merupakan perusahaan yang dulunya Facebook ya, sekarang jadi Meta. Jadi Meta Ads itu ada Instagram Ads dan juga Facebook Ads. Terus di samping Meta Ads ada Google Ads dan juga TikTok Ads. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan traffic atau mendatangkan orang ke produknya kita atau ke tokonya kita ya cuma 2 caranya, organik dan juga ads gitu. Nah, setelah orang datang kan bingung nih, kita misal nih teman-teman jago banget digital marketingnya, jago banget mendatangkan traffic. Nah, digital marketing nggak cukup sampai di sana. Karena setelah orang datang, mau kita apakan? Pastinya kita pengen dong orang yang datang banyak itu membeli produknya kita. Atau minimal ngeklik link yang kita share ke orang-orang yang ada di social media. Gitu. Makanya di sini ada namanya conversion. Dan di sini saya tulis closing atau sales. Jadi setelah orang datang, misalnya kita datang 1.000. Nah, harapannya ya minimal mungkin 50%, 500-nya atau 700 orangnya itu bisa closing atau mendatangkan sales gitu. Bisa benar-benar membeli produknya kita. Nah, gimana caranya? Kalau saya sederhanakan ada 2. Pertama itu copywriting dan juga desain. Gitu. Karena di sini konteksnya digital, jadi kita membayangkannya proses digital marketingnya itu digital ya, teman-teman. Nah, orang bisa banyak orang yang bisa bikin konten yang FYP, misalnya di TikTok. Ataupun
banyak orang yang bisa bikin konten reels yang banyak views-nya. Tapi ya udah banyak aja gitu, nggak ada convert sales-nya gitu. Nah, biasanya convert sales itu yang sangat berperan adalah copywriting dan juga desain. Nah, di copywriting itu ada namanya persuasi dan teknik closing. Jadi gimana caranya setelah orang lihat konten kita nih, konten kita FYP, gimana caranya kita bisa mengarahkan orang ke mungkin ke link Shopee-nya kita atau ke link Instagram-nya kita ataupun link-link lainnya yang akan memungkinkan kita untuk terjadinya sales atau closing. Gitu. Nah, biasanya teknik-teknik copywriting ya persuasi ataupun teknik closing. Jadi misalnya kayak saya nih punya kelas webinar misal. Terus saya bisa pakai ads ataupun organik agar menjangkau banyak orang. Tapi caranya orang bisa beli kelasnya saya atau misalnya orang bisa ngikutin kelas yang saya bikin kontennya tadi itu dengan teknik copywriting. Jadi contohnya misalnya kalau misalnya teman-teman pengen diskusi seputar digital marketing, langsung bayar 5.000. Nah, itu mungkin orang nggak mau bayar kan, karena orang kayak untuk belajar kenapa sih harus bayar gitu. Nah, tapi bisa dipersuasikan dengan cara, kalau misalnya teman-teman pengen discuss tentang seputar digital marketing, boleh dong traktir saya kopi seharga 5.000. Nah, biasanya orang lebih oke mengeluarkan uang 5.000 untuk mentraktir orang lain untuk belajar tentang digital marketing daripada ya udah bayar 5.000 untuk membeli kelas gitu. Walaupun pada ujung-ujungnya misalnya jualan produk atau jualan kelas, tapi dengan copywriting yang ada persuasinya kita bisa menjangkau orang, bisa melakukan sales ataupun closing. Gitu. Nah, untuk copywriting sebenarnya banyak kelasnya sih, banyak di YouTube juga banyak ataupun di sosial media banyak caranya. Tapi kalau disederhanakan caranya bisa mendatangkan conversion atau mendatangkan closing atau sales itu dua, copywriting dan juga desain. Gitu. Bahkan kenapa desain di sini saya masukin? Karena gini, misal teman-teman bikin konten blank hitam aja gitu, atau desainnya norak gitu. Nah, itu bisa aja FYP atau bisa menjangkau banyak orang dengan melakukan ads. Tapi pertanyaannya adalah setelah menjangkau banyak orang, apakah orang akan nge-like postingan teman-teman? Apakah orang bakal nge-comment postingan teman-teman? Ataupun bahkan, apakah orang bakal ngeklik link yang teman-teman cantumkan di postingan teman-teman? Jawabannya belum tentu kan. Nah, itu yang berperan penting adalah copywriting dan juga desain. Gitu. Nah, terakhir ada itu relationship gitu. Atau di sini itu saya tulis repeat order. Jadi dari tahap traffic kita mendatangkan orang, terus di tahap conversion orang udah beli produknya kita. Nah, untuk seorang digital marketing nggak cukup sampai di sana. Setelah orang datang, orang beli. Nah, ada tahap terakhir namanya relationship atau repeat order. Gimana caranya orang yang udah datang tadi, orang yang udah beli tadi, itu melakukan beli lagi gitu, repeat order. Makanya kalau teman-teman melihat di emailnya teman-teman, mungkin pernah nggak teman-teman beli satu produk, tiba-tiba sebulan atau 2 bulan kemudian ada email lagi, dia menawarkan promo terhadap produk yang pernah teman-teman beli sebelumnya. Gitu. Atau mungkin teman-teman pernah beli baju nih, baju kaos di Shopee. Terus tiba-tiba di Instagram keluar iklannya untuk mengajak teman-teman beli baju itu lagi gitu. Nah, itu salah satu tahap di digital marketing yang namanya relationship atau repeat order. Nah, itu ada di branding dan juga list building. Nah, kalau case yang saya sampaikan tadi itu namanya list building. Jadi biasanya setiap orang yang udah beli produknya kita, seorang digital marketing itu biasanya ngelis lagi nih, siapa aja sih yang udah beli gitu. Apa data-data apa aja sih yang udah ada sama si orang digital marketing. Misal, teman-teman beli baju yang saya jual di Shopee. Nah, otomatis saya berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan data-datanya teman-teman, misalnya WhatsApp-nya teman-teman atau emailnya teman-teman dan lain sebagainya gitu. Tujuannya apa? Tujuannya ketika saya udah punya database itu dan saya tiba-tiba punya produk baru untuk dijual, saya bisa nge-share teman-teman. Bro atau teman-teman gitu. Ini kita ada produk baru, mau beli lagi nggak? Lu dulu pernah beli ini loh gitu. Nah, kalau teman-teman pernah dapat email, WhatsApp atau sejenisnya, itu namanya teknik list building di digital marketing. Gitu. Nah, terus ada juga branding. Kalau branding mungkin kita udah sama-sama tahu ya, branding itu adalah proses di mana kita menanamkan perspektif tertentu di benak masyarakat terhadap brandnya kita gitu. Harapannya ketika orang mau beli sebuah produk, ya udah yang ingatnya brand kita. Contohnya kayak Aqua dan Le Mineral. Orang kalau misalnya pengen beli air, otomatis ya udah yang ingat Aqua atau Le Mineral gitu. Atau misalnya kayak baju kemeja yang brand lokal gitu. Mungkin orang ingatnya eksekutif misalnya gitu. Atau misal kayak baju polos yang berkelas
tapi mereknya nggak harus lokal. Mungkin orang ingatnya Uniqlo, Zara, dan sebagainya. Nah, itu adalah teknik branding gitu. Jadi gimana caranya setelah orang beli produknya kita, harapannya bisa terjadi repeat order atau pembelian berulang gitu. Nah, kalau disederhanakan ya sejauh ini tahapnya ada branding dan juga list building. Nah, selanjutnya teman-teman kalau aku misalnya kecepatan boleh disampaikan ya di kolom chat. Pokoknya nanti ada yang kecepatan atau yang kurang jelas. Nah, setelah tadi ngebahas tentang digital marketing secara general, mungkin kita masuk ke salah satu channel dari digital marketing ya, yaitu digital advertising. Nah, mungkin sebelum masuk ke sini, teman-teman bisa pastikan lagi nih, dari produk yang ada, seperti yang aku sampaikan sebelumnya, teman-teman punya produk apa, marketnya seperti apa, customer-nya seperti apa, baru teman-teman tentukan market channel-nya. Nah, untuk menentukan market channel-nya, teman-teman bisa pilih di sini. Kira-kira traffic untuk brand-nya teman-teman itu apakah organik cukup, atau ads cukup, atau harus dua-duanya gitu. Nah, kalaupun dua-duanya organik, apakah di social media atau SEO? Gitu. Kalaupun ads, apakah cukup di Meta Ads, Google Ads, ataupun TikTok Ads? Gitu. Yang pasti dari setiap tahapan ini seperti traffic, conversion, dan relationship harus ada satu bagian yang teman-teman bisa implementasikan ke brand atau bisnisnya teman-teman. Gitu. Oke, nah katakanlah misalnya kita masuk ada brand baju, misalnya brand baju lokal. Otomatis untuk mendatangkan traffic itu kan kita butuh organik dan ads. Organiknya itu di social media dan SEO, sedangkan ads-nya itu di Meta Ads. Misal katakanlah misal kita udah menentukan hal itu. Nah, mungkin kita lanjut seperti ini. Untuk bagian digital advertising. Nah, tadi itu untuk digital advertising ada Meta Ads, Google Ads, dan TikTok Ads. Nah, teman-teman bisa menentukan lagi produk atau brandnya teman-teman tuh butuh apa sih sebenarnya. Karena nggak harus semuanya, teman-teman. Karena kan kalau untuk bicara soal ads, kita punya budget terbatas. Misal punya budget 1 juta. Nah, mungkin dong kita pakai 300.000 untuk Meta Ads, 300.000 untuk Google Ads, ataupun 300.000 untuk TikTok Ads. Mending kita maksimalkan 1 jutanya ke salah satu channel yang benar-benar efektif. Gitu. Nah, itu memang harus dipastikan dulu. Kira-kira efektifnya apakah satu channel aja atau tiga channel ads ini. Gitu. Nah, bicara soal ads, sebenarnya kalau untuk implementasi menjalankan ads itu bisa cukup memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman, bisa setengah jam, 1 jam, ataupun 1,5 jam gitu. Tapi mungkin di sini saya ngasih gambaran besar untuk menjalankan suatu ads itu seperti apa. Tapi kalau untuk implementasinya mungkin teman-teman bisa cari di YouTube ataupun di sosial media itu udah banyak banget gitu. Ini di sini mungkin lebih ke framework atau kerangkanya ya, biar teman-teman dapat gambaran lah ke depan ketika ingin merunning advertising khususnya di bagian digital. Nah, biasanya mau itu Meta Ads, Google Ads, ataupun TikTok Ads, ada 3 tahapan utama nih. Pertama ada tahapan campaign, yang kedua itu AdSets, dan juga yang ketiga itu Ads. Nah, setelah ketiga ini teman-teman pastikan, barulah teman-teman bisa merunning suatu Ads. Gitu. Nah, untuk campaign sendiri itu ada objektifnya masing-masing ya. Teman-teman kalau pengen merunning sebuah Ads, itu apakah tujuannya untuk sales atau awareness? Ini karena ini 2 hal yang berbeda, teman-teman. Kalau sales biasanya kalau teman-teman pernah lihat iklan, terus ada iklan itu mengarahkan teman-teman untuk ngeklik suatu link gitu. Misalnya link WhatsApp, ataupun link Shopee, ataupun link e-commerce lainnya, itu biasanya tujuan campaign-nya itu sales. Karena ya mereka melakukan ads hanya untuk mendatangkan sales gitu, mendatangkan pembeli. Tapi ada juga orang yang melakukan ads itu hanya awareness doang. Jadi kayak ketika teman-teman melihat iklan, tapi nggak mengarahkan kita kemana-mana gitu, hanya pengen ngasih tahu. Itu namanya awareness gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah setiap social media itu otomatis punya database-nya masing-masing ya. Kayak Facebook, TikTok, Instagram itu mereka punya database pengguna social medianya mereka. Nah, kita sebagai digital marketing ataupun pelaku advertising itu biasanya membeli data-data pengguna sosial media ini ke platform itu tersebut. Jadi misal saya pengen melakukan ads di Instagram. Nah, yang saya lakukan sebenarnya adalah saya membeli data pengguna Instagram yang cocok dengan brand saya kepada si Instagram itu. Gitu. Jadi sebenarnya Instagram itu jualannya adalah datanya kita ke siapa, ke seorang digital marketing atau advertising. Makanya kalau ada yang bilang kayak gue main TikTok atau main Instagram gratis kok, sebenarnya enggak.
bukan karena gratis, tapi sebenarnya kita sebagai pengguna adalah itu produk. Jadi kita tuh sebenarnya diperjualbelikan dalam konteks positif ya teman-teman. Gitu. Jadi sebenarnya data-datanya kita tuh dikumpulkan oleh Instagram, TikTok dan lainnya untuk nantinya dijual ke para digital advertising ataupun digital marketing gitu. Dalam konteks positif ya dijualnya, nanti khawatirnya mikirnya kemana-mana gitu. Yang mana nanti si advertising ataupun digital marketing bisa memasarkan produk mereka ke market yang tepat. Karena kan si platform tadi punya data lengkap ya, yang tertarik dengan botol minum siapa aja, yang tertarik dengan baju kaos siapa aja, dan yang tertarik dengan meja kerja siapa aja. Jadi nanti ketika ada advertising, mereka bisa memasarkan produk ke pengguna yang tepat gitu. Nah, yang kedua itu ada AdSets. Biasanya ketika kita udah menentukan tujuan itu sales atau awareness, selanjutnya kita menentukan AdSet. AdSet itu lebih ke demographic audience, yang mana data-data yang harus kita isi yang sesuai dengan target marketnya kita sebagai digital marketing ataupun digital advertising. Nah, biasanya data-data yang diminta itu mulai dari umur, terus gender, location, dan juga interest. Ini biasanya setiap channel beda-beda ya, Meta Ads, Google Ads, dan TikTok Ads beda-beda. Tapi secara umum, mereka bakal minta data-data seperti itu, demographic audience. Mulai dari umur, gendernya seperti apa, location-nya seperti apa, dan ketertarikannya itu seperti apa. Itu agar si pihak platform bisa memasarkan barang atau produknya kita itu ke orang-orang yang tepat. Gitu. Karena kalau misalnya kita udah menentukan umur, gender, location, dan interest yang tepat, biasanya itu bisa meminimalisir iklan-iklan yang boncos gitu. Jadi kita nggak rugi. Jadi misalnya kayak kita bayar 1 juta, itu bisa dipasarkan ke 100 orang. Nah, harapannya dengan kita bisa memahami digital advertising atau memahami marketnya kita, uang yang 1 juta yang akan dipasarkan ke 100 orang itu harapannya 100 orang yang benar-benar tepat. 100 orang yang merupakan calon kliennya kita gitu. Jangan sampai kita membayar 1 juta terus dipasarkan ke 100 orang, tapi 100 orangnya itu bukan target marketnya kita. Nah, itu kan namanya sayang ya, boncos gitu. Jadi iklan kita nyampe ke orang, tapi bukan orang yang tertarik dengan produknya kita. Makanya perlu kita memahami marketnya kita seperti yang saya sampaikan di awal. Umurnya berapa, gendernya apa, lokasinya apa, dan ketertarikannya seperti apa. Gitu. Nah, yang terakhir itu namanya ads. Ads ini biasanya lebih ke konten. Jadi setelah kita menentukan objektifnya tadi, apakah sales atau awareness, terus kita tentukan demographic audiensnya seperti apa, dan terakhir kita menentukan kontennya seperti apa. Apakah hard selling? Kalau hard selling mungkin seperti yang teman-teman tahu, kayak kita bikin konten yang emang langsung jualan produk. Sedangkan soft selling itu biasanya kita jualan, tapi mungkin di awal kita storytelling membahas tentang suatu topik atau suatu isu, terakhir baru kita jualan. Namanya juga soft selling ya, menjual dengan soft gitu. Gimana cara kita menjual tapi tidak terlihat menjual gitu. Yang ketiga itu ada hard to soft selling, jadi gabungan dari hard selling ataupun soft selling. Gitu. Nah, maka di sini juga saya tulis ya, advertising itu instant traffic. Mungkin kalau teman-teman ingat materi kita tadi di awal, tahap pertama digital marketing itu adalah mendatangkan traffic, mendatangkan orang ke tokonya kita, atau mendatangkan orang ke social media kita. Gitu, yang mana kalau secara organik, otomatis kita harus bikin 5 konten, 10 konten, bahkan kita harus ngikutin nih kira-kira tren apa sih yang kira-kira bisa banyak orang mengunjungi Instagram kita gitu, atau konten seperti apa yang memungkinkan untuk konten kita FYP. Itu butuh waktu yang lama kan. Nah, sedangkan ads, kalau misalnya kita menggunakan ads, itu gampang gitu. Kita bayar sekian, terus si pihak platform udah menjanjikan, ya udah dengan kita bayar sekian akan mendatangkan sekian orang juga. Maka di sini saya tulis advertising itu bisa dibilang instant traffic gitu. Makanya kalau ada istilah lo punya uang, lo punya kuasa, kalau di digital marketing tuh istilahnya lo punya uang, lo punya traffic gitu, lo punya massa. Jadi kita bisa mendatangkan massa, kita bisa mendatangkan traffic dengan cepat dengan budget tertentu gitu. Next, ini mungkin studi case ya teman-teman. Jadi beberapa waktu lalu, kayaknya hampir 1 tahun yang lalu ya, itu saya pernah merunning sebuah ads itu untuk produk berbentuk jasa. Kalau produk sendiri kan ada 2 ya, ada jasa, ada juga goods. Goods ini lebih ke produk yang berbentuk fisik. Nah, kebetulan waktu itu saya pernah merunning ads untuk produk berbentuk jasa, yang mana jasanya itu sendiri webinar UI UX gitu. Jadi kalau di sini, kalau misalnya teman-teman lihat sendiri, ini coba saya
jelaskan sedikit ya untuk alur ads-nya. Pertama kita menentukan budget dulu 60.000. Lalu kita melakukan running ads seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kita udah menentukan campaign tujuannya apa, tujuan campaign-nya apa. Kita udah nentuin ad set-nya apa dan kita udah nentuin ads-nya seperti apa. Nah, kalau di sini memang campaign-nya itu sales karena kita emang jualan webinar walaupun secara gratis, tapi itu hitungannya sales karena kan kita memberikan link yang mana link itu bisa diklik oleh orang-orang yang lihat ads kita nantinya gitu. Nah, terus untuk adset-nya sendiri kita udah nentuin umurnya kira-kira berapa aja. Jadi karena ini webinar UI UX, ya udah kita nentuin nih kira-kira umur orang-orang yang suka UI UX umur berapa aja gitu. Mulai dari 18 tahun, mungkin 18 sampai 25 tahun. Gitu. Terus kita juga nentuin location-nya di mana, karena kan nggak semua orang ya suka UI UX. Mungkin yang tahu dan senang UI UX itu biasanya di kota-kota besar, karena mereka udah lebih tahu apa itu UI UX gitu. Makanya kita kemarin milih kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya. Gitu. Dan terakhir itu juga ada interest-nya di sini, yang di adset. Jadi interest-nya itu otomatis kira-kira orang yang suka UI UX ini orang-orang seperti apa sih gitu. Ya rata-rata orang di bidang IT, atau mungkin orang-orang di bidang psikolog, atau mungkin orang-orang di bidang desain gitu. Nanti bakal ada pilihannya kok di Meta Ads ataupun di Instagram Ads gitu. Nah, singkat cerita setelah kita running ads, kita udah nentuin budgetnya, kita udah nentuin adsets, campaign, dan juga ads-nya, dapatlah insight seperti ini. Jadi dengan budget 60.000, kita bisa nge-reach atau menjangkau 4.100 orang. Gitu. Yang mana dari 4.100 ini, nggak semuanya nih bisa jadi peserta atau ngeklik link pendaftaran. Karena yang ngeklik pendaftaran hanya 30 orang. Gitu. Jadi dari 4.105 yang klik, di sini kan saya tulis ini ya, link ads steps. Jadi dari 4.000-an yang ngeklik link ads atau link pendaftaran itu 30 orang. Gitu. Jadi di sini bisa kita totalkan dengan budget 60.000, kita bisa mendatangkan 30 peserta. Nah, kalau dibagi otomatis 60.000 bagi 30, berarti di sini tuh cost per kliknya 2.000. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar istilah CPC atau cost per klik, itu istilah di mana harga yang kita keluarkan untuk mendatangkan satu orang. Jadi di sini disimpulkan dengan budget 60.000, itu ada 30 pendaftar. Otomatis untuk mendatangkan satu pendaftar itu kita membutuhkan kurang lebih Rp2.000. Itu logik matematikanya yang bisa kita gunakan untuk campaign-campaign selanjutnya. Gitu. Nah, ini mungkin insight-insight lainnya seperti periode. Kebetulan kita tuh running-nya 2 hari kemarin. Terus ini cost per reach-nya. Jadi di sini hampir sama dengan 60.000 kita bisa membuat 4.000 orang melihat kontennya kita. Jadi kalau misalnya 60.000 dibagi 4.000, otomatis di sini bisa kita simpulkan kita harus mengeluarkan Rp14.000 untuk 1.000 orang yang melihat kontennya kita. Gitu. Ini bukan yang ngeklik linknya teman-teman, tapi orang-orang yang melihat kontennya kita. Gitu. Nah, ini mungkin tambahan content interaction, ada share, like, save, dan juga profile activity seperti ngeklik link yang ada di bio Instagram, terus profile visitnya berapa, terus yang follow berapa gitu. Tapi biasanya yang penting adalah cost per klik. Mungkin kalau teman-teman yang udah bekerja di agensi ataupun pernah mendengar, pasti sering orang ngebahas kalau misalnya kamu running ads, kira-kira CPC-nya berapa sih, cost per kliknya berapa gitu. Karena dengan begitu dapat gambaran nih ke depan kalau misalnya kita mengadakan sebuah event, terus kita mendatangkan 100 orang. Nah, kita melihat dari ads sebelumnya, untuk mendatangkan satu orang itu 2.000, otomatis untuk mendatangkan 100 orang itu membutuhkan uang atau budget ads 200.000. Gitu. Tapi itu nggak selalu pasti ya teman-teman, karena balik lagi, ini ads, ini ada algoritmanya, tapi bisa berubah-ubah gitu. Tapi dengan adanya referensi sebelumnya, itu bisa kita gunakan untuk mengimprove ads lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Nah, setelah kita running ads juga ada insight nih, kira-kira yang melihat ads kita tuh gender dan top location dan umurnya berapa aja sih gitu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk konten atau iklan UI UX itu kebanyakan laki-laki sebesar 67%. Sedangkan perempuan itu 32%. Nah, tujuannya apa data ini? Tujuannya adalah ke depan kalau misal teman-teman ingin running ads, mungkin teman-teman bisa memprioritaskan konten ini tuh ke laki-laki aja gitu. Karena dari data sebelumnya ternyata lebih dari 60% konten kita tuh dilihat oleh laki-laki.
sedangkan perempuan 32%. Nah, makanya setiap melakukan ads perlu yang namanya dokumentasi. Jadi dokumentasi itu bisa kita gunakan untuk improve ads kita ke depannya. Begitu juga kayak top location. Setelah kita coba testing kemarin, kita ngerunning ads kemarin, ternyata ads kita tuh banyak nyampe dan banyak disukai sama orang-orang di Jawa Barat, West Java, atau Jakarta dan juga Yogyakarta gitu. Jadi mungkin ke depan kita bisa dengan ads yang sama, dengan konten yang sama, kita bisa memprioritaskan ke 3 kota ini gitu, agar nanti dengan budget yang ada, terus dengan audiens yang dijanjikan oleh platform, kita bisa maksimalkan ke orang-orang yang emang tertarik dengan kontennya kita. Begitu juga dengan umur. Gitu. Nah, di sini tuh kemarin saya mencoba untuk running ads itu sebenarnya dari umur 18 sampai 40 tahunan gitu. Karena itu kita jatuhnya testing. Tapi setelah kita running, ternyata yang banyak melihat konten kita itu dari umur 18 sampai 24 tahun. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan, oh ya udah, berarti nanti ke depan kalau misalnya kita running ads dengan konten yang sama, dengan produk yang sama, kita fokus umurnya ke 18 sampai 24 tahun aja gitu. Jadi nggak buang-buang nih. Jadi nggak bakal nyampe ke orang yang umur 25 sampai 34 ataupun 35 sampai 44 tahun gitu. Itu mungkin untuk gambaran study case dari digital advertising ya. Ini mungkin sebenarnya berlaku untuk Meta Ads, TikTok Ads, ataupun Google Ads ya teman-teman. Tapi mungkin bakal ada sedikit perbedaan layout ataupun tampilan lah. Tapi secara konsep kurang lebih hampir sama untuk alur kita bisa beriklan gitu. Nah ini mungkin analisis yang biasa saya bikin ketika udah running ads. Jadi kedepannya hal-hal yang minus ataupun hal-hal yang bisa kita improve bisa dicatat dulu. Jadi ke depan bisa kita jadikan bahan evaluasi dan membuat ads kita ke depan lebih baik lagi. Gitu. Nah, selanjutnya masuk ke SEO. Kalau SEO tadi kan masuk ke bagian traffic ya teman-teman. Kalau kita balik ke belakang lagi. Gitu. Untuk traffic sendiri kan ada organik, ada ads. Nah, SEO itu masuk ke bagian organik dalam traffic. Gitu. Ada social media, ada SEO. Tapi sesuai judul dari webinar pada pagi hari ini, karena kita berfokus ke SEO, mungkin kita sedikit bahas tentang SEO. Nah, mungkin saya mau tanya lagi nih ke teman-teman. Kira-kira kalau misalnya disebutin kata SEO atau Search Engine Optimization, apa sih yang ada di benak atau pikiran teman-teman gitu? Atau apa hal yang teman-teman tahu tentang SEO? Boleh coba tulis di kolom chat. Mungkin kita tunggu 30 detik ya, teman-teman. Oke, masih pada aktif ya, keren-keren. Teman-teman kalau aku kecepatan bilang ya, nggak apa-apa. Takutnya nanti ada yang kecepatan atau hal-hal yang tertinggal dan belum jelas saya sampaikan. Oke, ada yang bilang pencarian terbanyak di Google, terus ada yang bilang sistem pencarian teratas, kata kunci, munculnya pencarian paling atas, ada yang bilang cara jadi yang teratas di pencarian Google, lalu ada yang bilang top keyword search, ada yang bilang yang clickbait, oke, bisa, benar-benar ada yang bilang keyword. Boleh mungkin ada lagi 10 detik lagi teman-teman. Oke, ada trending keyword. Oke, ini sebenarnya jawaban dari teman-teman udah benar banget ya. Itu udah terkandung banget di dalam SEO gitu. Tapi balik lagi, untuk saya pribadi punya jawaban tersendiri. Kalau saya memahami SEO itu adalah proses di mana sebuah catatan dipertemukan pada orang atau people yang tepat. Gitu. Makanya di sini kalau teman-teman lihat ada 3 bagian: catatan, sistem, dan people. Nah, pada simpelnya atau secara garis besarnya, SEO adalah proses di mana sebuah catatan yang berbentuk website, blog, artikel itu dipertemukan kepada people atau orang yang memiliki ketertarikan. Contohnya, misal kayak ada website, blog, ataupun artikel ngebahas tentang kopi. Misal kayak kopi susu, kopi americano, bedanya apa sih, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kan ada catatan yang dibikin oleh manusia ya. Nah, SEO adalah proses di mana catatan tadi itu dipertemukan ke orang-orang atau people yang memiliki interest yang sama gitu. Cuman problemnya bedanya ketika dunia digital masuk, otomatis
orang punya akses yang gampang ya untuk membuat sebuah catatan ataupun artikel. Otomatis catatan seputar kopi itu banyak banget, mungkin bisa ratusan, jutaan, bahkan kita sebagai digital marketing atau SEO, search engine optimization, gimana caranya catatan kita itu bisa bersaing agar bisa nyampe ke orang-orang yang memiliki ketertarikan dengan topik yang kita bikin. Jadi misalnya kita bikin topik tentang cara membuat kopi susu. Nah, itu kan banyak ya catatannya di sosial media. Di website ataupun di Google. Nah, gimana caranya catatan kita tadi ataupun artikel kita tadi itu bisa nyampe dan mudah ditemukan oleh orang-orang yang memiliki ketertarikan tentang kopi susu. Nah, caranya itu ditengahi oleh yang namanya sistem. Nah, sistem yang akurat dan cepat, sehingga dengan adanya sistem itu, catatan kita tadi itu bisa langsung ditemukan oleh orang-orang yang tertarik dengan topik yang kita bikin. Nah, untuk sistemnya sendiri sekarang itu ada namanya algoritma Google. Gitu. Jadi Google itu merupakan mesin pencari yang dimana bisa mempertemukan sebuah catatan dengan orang-orang yang tertarik dengan sebuah topik. Makanya yang disampaikan teman-teman tadi itu benar banget ya. Ada yang bilang keyword, terus ada yang bilang top keyword search, terus ada juga bilang cara jadi yang teratas di pencarian Google gitu. Maka di sini saya juga menyimpulkan SEO itu bisa dibilang kayak seluruh usaha yang bertujuan untuk menempatkan website atau catatan kita di laman pertama hasil pencarian Google. Nah, mungkin saya coba contohkan ya salah satu bentuk implementasi SEO. Sebentar. Google, nah misalnya saya tulis kopi susu. Nah, saya kan jatuhnya sebagai orang yang punya ketertarikan ke kopi susu ya teman-teman. Nah, kita sebagai SEO gimana caranya kita bikin website atau bikin artikel agar artikel kita itu bisa tampil nih di bagian atas. Misalnya kayak artikel dari Oten Cafe atau artikel dari kopisusu.co.id, artikel dari Nescafe. Nah, ini kan mereka brand-brand yang bisa membuat sebuah artikel yang muncul di laman teratas. Nah, itu gimana caranya? Ada dua. Pertama itu ada SEO, ada SEM. Kalau SEM itu biasanya pakai ads, teman-teman, pakai iklan. Mungkin kalau untuk kopi susu ini nggak ada iklannya ya, kalau yang saya lihat. Ini kayaknya SEO semua, organik semua lah gitu. Jadi benar-benar artikel yang dibikin secara original, lalu di-boost oleh Google agar bisa berada di paling atas gitu. Karena sebenarnya kalau kita bicara soal kopi susu, mungkin banyak banget ya artikelnya. Saya coba. Nah, saya search ke bawah, ternyata banyak banget orang yang bikin artikel seputar kopi susu. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa yang di atas, yang paling atas itu ada dari Oten Cafe, terus dari kopisusu.co.id, terus juga ada dari Nescafe gitu. Nah, itu ternyata ada triknya dari Google sendiri ngasih tahu gitu. Triknya apa? Ini saya coba share screen. Nah, ini. Jadi untuk SEO itu sendiri gimana caranya agar artikel kita tuh bisa muncul di laman pertama pencarian Google itu adalah ini. Di dalam SEO itu ada namanya on page. Ini mungkin bahasa yang baru ya bagi teman-teman semua. Tapi saya coba jelaskan secara singkat, nanti saya coba jelaskan lebih detail lagi gitu. Jadi untuk SEO sendiri itu ada on page, off page, dan juga technical SEO. Nah, untuk on-page sendiri, itu kita harus memastikan artikel kita tuh original dan berkualitas. Jadi Google tuh bakal nge-boost konten-konten ataupun artikel yang emang original dan berkualitas. Gitu. Nah, yang kedua tuh juga ada SSL Web, yang mana SSL Web ini semacam, kalau bagi anak IT itu ada namanya, ketika kita bikin website, gimana caranya website kita tuh original. Biasanya website-website yang emang dibeli, yang bukan .blogspot.com. Atau mungkin kita bikin website misalnya kopisusu.site.com. Itu kan biasanya site itu website gratis dari Google. Nah, biasanya semakin bagus websitenya kita, ataupun semakin original website kita, itu biasa lebih diutamakan oleh Google. Makanya biasanya yang lebih bagus tuh kayak langsung aja websitenya teman-teman tuh misalnya kayak bajulokal.com. Nah, itu kan bajulokal.com itu sebuah domain yang dibeli ya, yang emang ada, kita bayarkan bisa mendapatkan domain itu gitu. Kalau yang gratis itu biasanya ya bajulokal.blogspot.com atau bajulokal.wordpress.com gitu dan sebagainya gitu. Jadi semakin original itu bakal semakin bagus gitu.
Terus yang ketiga ada kecepatan loading. Mungkin kalau teman-teman pernah mengunjungi sebuah website, itu kalau loadingnya cepat, itu biasanya bakal diutamakan oleh Google gitu, karena membuat pengguna nyaman untuk mengunjungi websitenya kita gitu. Dan kecepatan loading ini sendiri bukan permasalahannya bukan di internetnya pengguna ya atau pengunjung, tapi memang dari kita sebagai pemilik website itu ada hal-hal yang membuat kecepatan loading itu lambat, dan juga ada hal-hal yang membuat kecepatan loadingnya itu sebentar gitu. Nah, itu tuh lebih ke technical IT sih biasanya gitu. Makanya seorang SEO juga nanti bakal banyak bekerja sama dengan front end, back end, ataupun orang-orang yang terlibat di bidang website gitu. Ada juga kayak optimasi URL. URL tuh kalau teman-teman lihat di sini, sebentar. Ini kan URL ya. Ini panjang banget nih, figma.com/file terus /byq bla 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 sampai panjang gitu. Nah, Google bakal mengutamakan URL yang emang lebih singkat. Jadi misalnya www.figma.com/file terus /byq aja, misal kayak hapus. Nah, kalau misalnya URL teman-teman itu lebih singkat, itu biasa lebih diutamakan Google gitu. Terus juga ada penggunaan meta text. Penggunaan meta text itu contohnya kayak gini. Nah, kalau misalnya teman-teman tulis kopi susu, kan di sini ada judulnya, kopi susu, resep, dan segala yang kamu harus ketahui. Nah, meta text itu yang tulisan di bawah ini. Jadi kopi susu adalah sajian minuman kopi yang dicampur susu, umumnya dibuat bla 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 gitu. Nah, ini tuh bukan ditentukan otomatis oleh Google, tapi emang kita sebagai SEO waktu ingin mengupload sebuah artikel, itu kita bisa menentukan gitu. Nah, kenapa hal itu penting? Karena di sini tuh kita ditantang gimana caranya kita menyajikan kalimat singkat, karena kan untuk meta text sendiri emang dikasih sedikit ya sama Google-nya, nggak bisa nampilin banyak gitu, hal-hal seperti ini. Nah, gimana caranya kita menampilkan meta text yang bikin orang tertarik untuk ngeklik linknya kita gitu. Jadi contoh nih dari Nescafe, The Craver, dan juga Kompas.com, sebelum kita ngeklik kan pasti ada judul yang bikin kita tertarik, dan juga ada meta text yang bikin kita ngeklik link ini gitu. Nah, biasanya meta text itu akan mempengaruhi apakah orang bakal ngeklik linknya kita atau enggak. Gitu. Makanya di sini juga dibilang meta text itu sangat penting lah buat SEO. Gitu. Terus juga ada kecepatan website dan juga responsibilitas pada mobile. Gitu. Ini kalau dibahas satu-satu bakal panjang banget sih pastinya teman-teman gitu. Nah, mungkin dari hal tadi mungkin sedikit menjelaskan ya. Jadi untuk ketika kita udah memahami hal-hal tadi, barulah kita masuk ke tahap eksekusi atau implementasi gitu. Nah, untuk alur kerja SEO sendiri saya menyimpulkan itu ada keyword research. Pertama kita nentuin dulu nih, kira-kira artikel kita tuh kata kuncinya apa. Jadi misal kita ngebahas tentang kopi susu atau kopi susu gula aren. Nah, kita harus nentuin kata kuncinya itu apakah kopi aja, kopi susu aja, atau kopi susu gula aren. Kenapa perlu kita tentukan? Karena nantinya ketika misalnya kita menentukan kata kuncinya itu kopi susu gula aren. Nah, harapannya kata-kata kopi susu gula aren itu juga selain di judul juga tercantum di artikel atau di kontennya kita nanti. Gitu. Jadi ketika kita udah menentukan keyword research, jadi keyword yang udah kita tentukan itu nggak cuma ada di judul, tapi juga ada di isi artikelnya kita tadi. Gitu. Nah, biasanya dari Google sendiri juga membatasi gitu, minimal kata kunci yang udah kita tentukan minimal ada 5 atau mungkin 5 sampai 10 kata kunci itu di konten atau di artikelnya kita. Gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini contohnya nih. Ini kan kata kuncinya kopi susu ya. Kalau teman-teman lihat di sini untuk judulnya itu ada kopi susu. Nah, pasti bisa dipastikan di artikel ataupun di kontennya juga ada kata-kata kopi susu. Gitu. Bentar, saya coba contohin ya. Nah, bisa teman-teman lihat kopi susu, kopi susu, kopi susu, kopi susu. Gitu. Jadi kata kunci yang udah kita tentukan tadi harapannya juga banyak tercantum di artikel ataupun konten yang kita bikin tadi. Gitu. Di sini kopi susu, kopi susu, kopi susu, kopi susu, dan lain sebagainya. Gitu. Ini salah satu bukti kalau kita tuh emang harus nentuin keyword yang udah kita research, terus keywordnya nanti itu harapannya juga muncul di konten yang kita bikin tadi. Gitu. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke content plan. Content plan itu ada artikel SEO checklist, biasanya tentukan satu kata kunci, terus sebaliknya gunakan kata kunci yang belum pernah dipakai sebelumnya. Gitu. Terus ada juga on-page checklist yang sempat saya jelaskan tadi,
Ini aturan umum lah, kayak kata-kata mungkin minimal 1.000 maksimal 2.000 kata, terus minimal ini yang saya bilang tadi mengandung minimal 3 kata kunci di satu artikel. Gitu. Terus di heading dan subheading itu ada keyword atau kata kunci yang udah kita tentukan. Di sini juga ada maksimal ternyata 10 kata, nggak boleh terlalu banyak dan lain sebagainya gitu. Terus juga ada inner atau outer links. Jadi kalau simpelnya inner links itu kalau misalnya teman-teman pernah melihat artikel, kan biasanya mereka mencantumkan sebuah link ya. Bentar, saya coba kasih contoh. Di sini nggak ada deh. Biasanya kalau misalnya kita baca artikel, otomatis kan ada sebuah kalimat yang bisa kita klik yang mengarah ke suatu website juga. Nah, itu namanya inner links. Kalau misalnya websitenya mengarah ke website pembuat ini juga, jadi misalnya kayak ada tulisan yang mengarahkan kita ke link tertentu, tapi link itu dibikin oleh Open Coffee juga, itu namanya inner links. Sedangkan outer links, kalau misalnya link yang kita klik itu mengarahkan kita ke website yang lain gitu, itu namanya outer links gitu. Tapi ini mungkin kalau kita bahas bakal panjang banget pastinya teman-teman. Tapi ini gambaran lah untuk alur kerja SEO. Gitu. Jadi kalau selanjutnya ketika kita udah membuat content plans, bakal ada quality control. Biasanya bakal dicek sama SEO spesialis. Terus sebelum dipublish juga bakal dicek nih kata-katanya udah benar apa belum, atau ada hal-hal yang perlu direvisi apa enggak gitu. Terus pre-publish, dipublish, nah setelah itu baru masuk ke tahap post atau ke tahap publish. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya itu sedikit mengenai SEO ya teman-teman. Karena untuk belajar SEO itu benar-benar butuh waktu yang cukup panjang, dan yang paling penting adalah baik itu digital advertising ataupun SEO dan content creation, sepengalaman saya yang paling penting adalah gimana caranya kita mengimplementasikan ilmu yang udah kita dapat gitu. Karena kalau belajar teori doang itu kayaknya bakal butuh banyak waktu gitu. Benar-benar yang tercepat emang harus diimplementasiin sih teman-teman gitu. Cuman karena keterbatasan waktu mungkin kita belum mengimplementasikan pada saat ini ya. Nah, terakhir setelah ada SEO, itu content creation. Mungkin kalau teman-teman sering dengar, content creation itu sebenarnya berkaitan dengan personal branding ataupun corporate branding. Jadi, saya memahami bahwa personal branding, corporate branding, ataupun content creation, ada satu kalimat yang harus selalu kita ingat. Content creation adalah, it's all about audience, not about you. Gitu. Jadi, kalau bisa kita bikin konten, itu bukan tentang kita, tapi tentang audiens kita. Jadi kita bikin konten yang disukai audiens kita bikin konten yang relate dengan audiensnya kita bikin konten yang sekiranya bisa kita pastikan apakah konten kita itu berdampak ke orang lain apa enggak. Gitu. Makanya ketika kita membangun personal branding ataupun bikin konten di sosial media, point of view-nya bukan dari kita, tapi dari audiens kita yang udah kita tentukan sebelumnya. Apakah kalau misalnya saya pribadi nih, misal kayak upload story ataupun upload feeds ataupun IG dan TikTok, saya harus memastikan apakah konten saya ini hanya membuat saya senang doang atau konten saya ini bisa bermanfaat buat orang. Kalau misalnya konten itu hanya buat saya senang doang, biasanya saya kayak, oh kayaknya nggak jadi di-post deh. Tapi kalau misal konten saya itu kayak bagi saya biasa aja, tapi hal itu bisa bermanfaat buat orang, saya akan post gitu. Karena balik lagi, content creation, it's all about audience, not about you. Gitu. Nah, mungkin sedikit gambaran ya untuk content creation. Sebentar, saya coba share screen lagi. Sebentar ya teman-teman. Oke. Nah, untuk content creation sendiri sebenarnya setiap orang atau setiap kantor punya alurnya masing-masing ya. Gimana sih caranya bikin konten gitu? Gimana caranya bikin konten yang bisa berdampak ke audiensnya kita? Gimana caranya bikin konten yang bisa menghasilkan traffic atau menghasilkan sales dan sebagainya? Tapi kalau saya sendiri punya alur yang saya bikin atau semacam kerangka dalam membuat konten yang sederhana. Nah, ini. Oke. Tapi sebelum itu, karena content creation itu berhubungan dengan personal branding ataupun corporate branding, saya pengen tahu nih dari teman-teman semua, apa yang ada di pikiran teman-teman ataupun benak teman-teman ketika kita ngomongin content creation atau personal branding. Boleh coba tulis di kolom chat.
pengertian personal branding gitu atau manfaat dari personal branding. Coba kita diskusi lagi nih di kolom chat. Oke, mungkin kita baca satu-satu nih. Ada yang bilang personal branding itu membangun kepercayaan, membangun reputasi, membangun value, terus ada yang bilang kayak sesuatu yang dapat membangun trust kepada customer. Ada juga yang bilang persepsi seseorang yang dibentuk terhadap diri kita dan apa yang bisa kita tawarkan secara profesional saat ini serta di masa depan. Gitu. Ada yang bilang menampilkan citra, lalu membangun citra diri, dan juga yang bilang unique value. Ada juga nih dari Mbak Laila yang bilang bagaimana kita ingin dikenal oleh orang lain. Nah ini udah benar semua ya teman-teman yang teman-teman sampaikan gitu. Tapi kalau balik lagi, kalau saya pribadi punya deskripsi tersendiri gitu bicara soal personal branding. Kalau saya sendiri memahami bahwa personal branding ini kalau dikutip dari Panji Pragiwaksono ya. Jadi personal branding itu merupakan proses di mana kita ngasih tahu dunia kita siapa agar kesempatan datang ke kita. Sesimpel itu kalau saya pribadi. Jadi personal branding merupakan proses kita nih ngasih tahu kita kepada dunia. Tujuannya apa? Tujuannya agar kesempatan itu datang ke kita. Contoh, misal seperti saya nih, karena saya tertarik dengan digital marketing, karena saya freelance digital marketing, saya pengen ngasih tahu dunia bahwa saya itu adalah freelance digital marketing. Orang yang sehari-harinya mengerjakan digital marketing dengan cara membuat konten di sosial media. Gitu. Nah, saya ngasih tahu dunia kalau saya itu suka digital marketing, saya adalah freelance digital marketing, saya adalah freelance digital marketing. Tujuannya apa? Agar kesempatan datang ke saya gitu. Karena dengan saya bikin konten, saya ngasih tahu dunia atau bikin story, post ataupun IG Reels saya senang tentang digital marketing, itu memungkinkan orang untuk kayak, oh ternyata si Isan tuh senang dengan digital marketing ya, ternyata dia freelance digital marketing ya. Jadi kalau misalnya ada orang punya bisnis yang tidak jalan digital marketingnya, dia bakal ngubungin saya gitu karena dia ngeliat konten saya di sosial media gitu. Jadi makanya saya bilang tadi kalau bicara soal personal branding atau content creation, it's about audience gitu, not about you gitu. Jadi kita bikin konten gimana caranya orang itu tertarik dengan kita atau bisa menggunakan jasanya kita gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Nah untuk alurnya sendiri gimana sih sebenarnya gitu. Nah di sini saya ada semacam template sebentar. Ini mungkin teman-teman bisa saya share juga ya, bisa digunakan juga nanti buat teman-teman. Sebentar, ini bagian yang wait. Nah ini konten yang saya bangun, personal branding saya bangun di TikTok. Jadi saya membangun personal branding sebagai orang yang senang belajar tentang personal growth dan juga lifestyle. Lebih ke pengembangan diri lah lebih tepatnya gitu. Nah untuk menentukan konten kita seperti apa ada 4 tahap yang paling penting teman-teman. Yang pertama itu ada goal dan passion, ada content segment, ada content pillar dan juga workflow. Nah untuk goal dan passion itu sendiri ada 3 lagi nih tahapan yang harus kita lalui. Pertama kita harus nentuin nih kita dikenal pengguna IG sebagai apa, atau kita pengen dikenal oleh pengguna sosial media seperti apa gitu. Nah itu bisa dideskripsikan karena saya adalah orang yang ingin dikenal sebagai orang-orang yang senang membahas tentang pengembangan diri. Ya udah target audiens saya atau saya pengen dikenal sebagai pekerja 9 to 5, orang yang bekerja di kantor dengan work life balance yang baik gitu. Saya pengen dikenalnya seperti itu gitu. Nah selanjutnya ada get the right audience gitu. Itu adalah istilah untuk menggambarkan kita harus mendapatkan customer ataupun audiens kita itu seperti apa gitu. Nah di sini saya tulis saya berharap audiens saya itu adalah orang-orang yang tidak memiliki akses ke buku dan tertarik dengan lifestyle yang positif gitu. Jadi konten-konten saya itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak memiliki akses ke buku tentang self development dan juga orang-orang yang tertarik dengan lifestyle yang baik itu seperti apa gitu. Nah terakhir ada hal yang perlu kita tentukan adalah output. Output itu boleh berbentuk angka, boleh juga enggak gitu. Karena sekarang TikTok saya udah 23k followers, jadi otomatis untuk sekarang saya punya output atau punya goals harus mencapai 50k followers gitu. Terus juga punya potensi untuk get potential klien. Jadi harapannya saya punya klien atau bisa bekerja sama dengan banyak brand. Terus juga salah satu goalsnya adalah membuat trending konten yang mencapai 1 juta views dan mendapatkan get stable views mulai dari 5.000 views gitu. Harapannya konten-konten yang saya bikin ke depan itu
views-nya itu udah stabil gitu. Kurang lebih setiap konten minimal 5.000 views. Nah, ini untuk output atau goals-nya itu harus disesuaikan ya dengan keadaan teman-teman saat sekarang gitu. Jangan bikin goals yang terlalu jauh dan juga jangan bikin goals yang terlalu dekat gitu. Harapannya biar bisa lebih realistis aja gitu. Terus ada juga content segment. Jadi setelah kita menentukan goal dan vision dengan template seperti ini, kita tentukan content segment. Jadi kalau content segmentnya lebih ke kita udah nentuin nih audiens kita tuh seperti apa. Nah, kita sekarang bagi ke dua kelompok gitu. Dari audiens yang ada, kita bagi ke dua kelompok. Agar nanti konten kita tuh bervariasi untuk dua target audiens yang berbeda. Nah, kalau saya sendiri ada Ihsan for pembelajar, jadi konten-konten saya akan saya bikin untuk orang-orang yang emang senang tentang pembelajaran self development, dan juga ada konten-konten yang saya bikin untuk corporate life atau orang-orang yang senang tentang kehidupan di perkantoran itu seperti apa. Gitu. Jadi harapannya lebih terpusat aja sih dari audiens yang kita tentukan tadi seperti ini, get the right audience, terus kita perkecil lagi nih, kita bagi dua kelompok gitu. Jadi konten kita dan itu bervariasi untuk dua jenis orang atau dua jenis market yang berbeda gitu. Nah, selanjutnya itu ada konten pilar. Setelah kita menentukan konten segmen, kita tentukan konten pilar. Kira-kira konten kita tuh stylenya seperti apa sih gitu. Kalau saya pribadi ada 3 yang paling umum. Ada storytelling, ada trendy content, ada daily vlog. Nah, kalau storytelling mungkin lebih ke cerita ya. Jadi konten-konten isinya itu banyak video, tapi di belakang video itu ada background saya menceritakan sesuatu gitu. Hal yang saya pelajari tentang sebuah buku, terus saya ceritakan realitasnya dalam kehidupan. Itu biasanya konten-konten storytelling gitu. Benar-benar kita bercerita aja gitu. Yang kedua ada konten trendy content. Kenapa sih kita harus bikin konten yang trending gitu atau trendy content? Tujuannya adalah biar ada nih salah satu konten kita yang ngikutin tren dan harapannya bisa FYP dengan tujuan menantangkan traffic. Jadi ketika konten kita tuh FYP, otomatis kan banyak orang yang melihat ya. Nah, setelah orang melihat, orang mengunjungi profil kita, oh ternyata si Isannya sering membahas tentang, maaf. Oke, maaf teman-teman, ada sedikit gangguan. Jadi harapannya setelah kita bikin konten yang trending, itu bisa mendatangkan banyak orang, dan dari banyak orang itu kira-kira bisa memfilter lagi nih yang bakal nge-follow kita atau ngikutin konten kita yang mana aja gitu. Harapannya hal itu bisa terjadi di trendy content. Selanjutnya ada daily vlog, ini mungkin lebih ke maaf sebentar, mungkin boleh dibantu sebentar. Mbak Fatni, apakah suara saya masih terdengar jelas? Soalnya saya masih di kantor nih, Mbak, jadi ada sedikit. Masih terdengar jelas, Kak. Oke, masih terdengar jelas nih. Oke, terakhir tuh ada daily vlog. Jadi daily vlog tuh lebih ke personal aja sih teman-teman. Saya pengen share kegiatan saya sehari-hari seperti apa gitu. Pengen ngasih tahu orang-orang aja. Ini loh yang biasa saya lakukan sehari-hari gitu. Harapannya bisa jadi referensi buat banyak orang gitu. Nah, kalau saya sendiri untuk konten pillar sebenarnya banyak, tapi yang saya adopt atau saya implementasiin ke personal branding saya, yang saya jalankan sekarang itu ada 3. Dan sebenarnya less is more sih, istilah apa ya? Konsep yang bagus tuh less is more, lebih sedikit lebih baik, lebih bagus. Jadi makin sedikit konten pilarnya, makin sedikit konten segmennya itu lebih bagus. Karena dengan begitu kita bisa memaksimalkan konten segmen dan juga konten pilar yang udah kita bikin tadi gitu. Kalau misalnya udah maksimal, barulah kita nambah konten segmennya 1 lagi atau mungkin nambah konten pilarnya 1 atau 2 lagi gitu. Nah, terakhir baru masuk ke workflow atau proses production gitu. Nah, untuk production ya mungkin normal ya, semua orang udah tahu ada brainstorming, scripting, editing, QC list, dan juga posting gitu. Ini beda-beda ya, mungkin setiap platform ataupun setiap device itu beda-beda cara production flow-nya gitu. Mungkin kita next ke tahap selanjutnya. Terakhir ini mungkin lebih ke study case ya. Kalau tadi ada study case tentang SEO dan juga ads, ini mungkin study case ke personal branding yang udah saya bangun. Jadi kalau FYI teman-teman, seperti yang udah disampaikan di awal tadi, di samping sebagai digital marketing, saya juga sebagai content creator di TikTok, yang mana saya nge-branding saya itu sebagai self improvement dan lifestyle content creator. Yang kalau dideskripsikan itu tentang berbagi pemikiran dan pembelajaran seputar pengembangan diri.
Jadi harapannya orang-orang yang senang konten-konten tentang berbagi pemikiran dan pembelajaran seputar pengembangan diri itu, oh iya, gue ingatnya harusnya ke TikToknya si Ihsan nih gitu, karena brandingnya seperti ini gitu. Makanya di sini tuh harus clear ya teman-teman tuh konten kreator apa dan deskripsinya seperti apa gitu. Maka kalau teman-teman lihat di bio TikToknya saya, itu saya tulis dengan jelas. TikTok ini bakal ngebahas tentang berbagi pemikiran dan pembelajaran tentang personal growth dan juga lifestyle gitu. Dan itu cukup terbukti worth yang mana sejauh ini udah mencapai 23 followers dengan kurang lebih 200.000 like, mana di-update di bulan November ini. Terus dari akun yang saya bikin ini, saya udah bikin kurang lebih 45 video ya, yang mana itu trial dan error lah gitu. Saya nggak bikin satu konten langsung FYP, enggak. Emang harus nyoba kira-kira konten apa sih yang relate dengan personal brandingnya kita, dan konten apa sih yang kira-kira relate dengan audiensnya kita, yang udah kita tentukan di awal gitu. Terus di samping itu saya juga mirroring kontennya itu dengan Instagram, tapi di Instagram nggak begitu growth karena emang fokusnya di TikTok. Dan terakhir itu udah kolaborasi dengan beberapa brand seperti Ruang Guru, Kompas, Skill Academy, 1% dan sebagainya gitu. Dengan konten-konten yang udah saya bikin tadi. Karena brand pun melirik gitu ya. Misalnya kayak brand 1% ya atau Ruang Guru itu kan brand edutech ya, education company. Otomatis mereka mencari KOL atau influencer yang emang membahas tentang pendidikan gitu. Nah, karena saya menulis di sini dengan jelas, saya itu membuat konten tentang berbagi pemikiran dan pembelajaran seputar personal growth, otomatis brand bakal lebih tertarik untuk bekerja sama gitu. Kalaupun misalnya saya sering bikin konten tentang education, tapi saya nggak nulis di bio, ya brand juga nggak tahu kalau saya itu emang fokus kontennya itu tentang self development ataupun personal growth gitu. Nah, otomatis nggak ada kesempatan untuk kita bisa bekerja sama gitu. Jadi menurut saya semuanya harus di-clear, harus disampaikan dengan jelas gitu. Mungkin bakal ada rasa minder, rasa insecure dan sebagainya, tapi ini break lagi. Kita bersosial media bukan tentang kita, tapi tentang audiensi kita. Jadi yang penting tahu itu adalah audiensi kita. Kalau misalnya rasa minder, insecure dan sebagainya itu kan personal ya. Tapi yang terpenting gimana caranya audiensi kita tuh tahu kita siapa. Gitu. Nah, ini mungkin sedikit gambaran dari TikTok and Reels highlight. Jadi saya ada konten-konten yang ngikutin tren, itu sempat mencapai 600.000 views. Jadi ini kontennya tuh nggak sampai 10 detik, tapi emang ngikutin tren gitu. Kayak ngasih tahu film-film apa aja sih yang bisa meningkatkan rasa pembelajar kita gitu. Nah, itu bisa mencapai 600.000 views. Tapi ini balik lagi, ini trendy konten bukan yang utama. Terus juga ada konten-konten tentang saya sharing knowledge lah, pemikiran dan hasil yang saya dapatkan dari baca sebuah buku gitu. Itu ya views-nya dikit 3.000. Tapi biasanya konten-konten seperti ini yang lebih berdampak karena banyak orang yang komen, banyak orang yang discuss di kolom komentarnya gitu. Terus terakhir ada konten-konten daily vlog, kayak memperlihatkan kegiatan saya sehari-hari seperti apa dan kira-kira bisa bermanfaat nggak ya untuk orang banyak gitu. Mungkin itu sih teman-teman pembahasan seputar digital marketing dan implementasinya dalam kehidupan nyata. Dan harapannya ini bisa dapat gambaran lah buat teman-teman semua ke depan bisnis ataupun personal branding yang mereka teman-teman bangun itu kira-kira harus menggunakan channel apa ataupun sosial media mana aja gitu. Tapi kalau misalnya ada kurang jelas mungkin boleh nanti kita diskusi lagi setelah ini. Mungkin terakhir itu saja. Let's discuss and work together with me. Mungkin sekian dari saya teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak moderatornya dulu ya. Mbak Fatni. Boleh Mbak Fatni? Oke, terima kasih Kak Ihsan. Wah, aku dari tadi merhatiin materi yang disampaikan oleh Kak Ihsan, itu daging semua guys, dan tentunya berguna banget bagi kita yang berkecimpung di bidang digital marketing ataupun yang tertarik dengan dunia marketing. Jadi, saya izin mention beberapa poin penting, salah satunya yaitu digital marketing ada 2 kata kunci, yaitu interest and demand. Interest yaitu ketertarikan terhadap produk yang kita punya, dan setelah adanya ketertarikan terhadap produk, kita juga harus memastikan bahwa permintaan terhadap produk itu tinggi, dan pastikan bahwa channel pemasaran yang dipilih sesuai dengan produk dan market yang kita sasar. Oke, sesi selanjutnya yaitu sesi Q&A. Bagi teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaan, boleh langsung aja raise hand atau
Ketik pertanyaannya di kolom chat. Untuk sesi Q&A akan berlangsung sekitar 15 menit. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Pertama kita yang ke raise hand dulu ya. Boleh kepada Daniel Eka. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya izin off cam Kak karena sinyal di sini kurang stabil. Jadi saya mau tanya terkait content planning sama content creation Kak. Kan kalau misalnya kita buat content planning itu kan ada content pillar ya. Nah, kalau misalnya di content pillar kita itu ada education, terus juga ada entertainment juga. Nah, seperti tadi Kakak kan untuk yang Kakak sendiri di TikTok Kakak itu kan kalau saya lihat sih ada education sama yang lifestyle itu lebih ke entertainment ya. Nah, apakah ada proporsi khusus gitu kayak yang mengatur kalau misalnya kita pengen cepat nih personal brandingnya bagus dan cepat naikin followers itu education-nya harus lebih banyak daripada entertainment-nya atau memang ada peraturan khusus atau regulasi khusus gak sih Kak terkait hal itu? Terima kasih Kak. Oke, ini langsung saya jawab aja ya, Mbak Fani, atau gimana? Boleh senyamannya Kak Isan aja mau langsung jawab atau dikumpulin dulu pertanyaannya. Oke, boleh. Mungkin langsung jawab ya. Sebelumnya saya mau confirm lagi, ini suara saya jelas ya, Mbak ya? Jelas Kak. Oke. Soalnya ada background yang cukup besar di belakang teman-teman. Ya, mungkin makasih Mas sebelumnya udah bertanya. Mungkin kalau untuk proporsi ya itu pasti ada gitu karena kadang bicara soal personal branding kan kayak saya bilang tadi ya proses di mana kita ngasih tahu dunia kita siapa agar kesempatan datang ke kita gitu bukan ngomongin followers gitu karena kalau ngomongin followers ataupun ngomongin views yang ada di sosial medianya kita maaf itu sebenarnya gampang kayak ya udah bikin aja konten-konten yang lagi trending gitu misal kayak lagi trending apa kita bikin konten itu juga lagi trending apa kita bikin konten itu juga tapi pertanyaannya mungkin kita dapat views yang banyak kita dapat followers yang banyak tapi apakah personal brandingnya kita kebangun jawabannya enggak karena kita hanya ngikutin views karena ketika kita ngikutin trending terus orang nunjukin profilnya kita tapi orang nggak tahu ini kontennya tentang apa sih gitu karena kita ngikutin trending mulu gitu kan makanya di sini saya ada semacam presentasi lah dalam membuat konten itu kira-kira untuk konten yang original seperti berapa banyak, education berapa banyak, entertain berapa banyak, dan juga training konten itu berapa banyak gitu. Nah kalau di sini untuk education itu kan bisa dibilang storytelling ya. Jadi kita mengedukasinya itu melalui storytelling itu bisa dibilang 50%. Jadi harapannya setengah dari seluruh konten kita itu benar-benar tentang personal brandingnya kita, hal-hal yang ingin kita share ke orang banyak di sosial media gitu. Nah, 20% itu lebih konten-konten yang bisa dibilang edutainment lah ya, gabungan education dan entertainment. Agar orang nggak begitu bosan dengan konten-kontennya kita. Gitu. Dan terakhir barulah 20%-nya lagi itu tentang trending konten gitu. Harapannya tujuan dari kita bikin trending konten dan kenapa proporsinya nggak banyak. Jadi misal dari 10 konten ya udah konten-konten yang ngikutin tren itu cukup 2 aja. Harapannya 2 itu benar-benar bisa FYP, yang mana ketika FYP kan banyak orang yang lihat ya. Dan ketika orang banyak yang lihat, otomatis orang bakal ngunjungin profilnya kita kan. Dan ketika orang ngunjungin profilnya kita, otomatis orang bakal lihat, oh ternyata si Ihsan ini banyak konten-konten tentang storytelling education. Itu makanya seperti yang saya bilang di awal, perlu untuk kita memperbanyak proporsi konten-konten tentang edukasi atau konten-konten yang berkaitan dengan personal brandingnya kita. Karena ketika orang ngunjungin profilnya kita nanti, orang lihat, oh ternyata 50% kontennya itu tentang edukasi ya, tentang self development ya, akhirnya orang follow gitu. Makanya untuk trending konten itu ya sesekali aja gitu. Ketika yang trendingnya relate dengan kita, yaudah kita join. Kalau enggak, yaudah nggak usah. Gitu. Karena ini mungkin studi case juga ya, teman-teman. Saya tuh dulu pernah bikin konten yang views-nya itu puluhan K dan ratusan ribu gitu, konsisten seperti itu. Tapi nggak ada brand yang masuk, karena ya udah saya benar-benar ngikutin tren aja. Contohnya itu, bentar, kayaknya yang ini deh, sebentar. Wait. Nah, konten-konten seperti
ini di sini itu kan ada 50.000, 8.000, 10K, 59.000 gitu. Di atas 5.000 lah rata-rata. Tapi konten yang kalau teman-teman bisa lihat, ini nggak kebuka ya. Ini tuh konten kayak saya lagi nonton sebuah channel YouTube, terus saya videoin saya lagi nonton, terus saya tulis kayak insight apa yang saya dapatkan. Itu kan simple banget ya, gampang banget bikin kontennya gitu. Terus saya kasih backsound musik. Ya udah, konten kayak gitu tuh rata-rata langsung viral gitu. Tapi masalahnya adalah konten seperti ini apakah membangun personal branding saya? Jawabannya enggak. Karena saya hanya menonton YouTube, videonya adalah video ketika saya nonton YouTube, terus saya ngasih insight apa yang saya dapatkan dari nonton YouTube itu sendiri. Nggak ada personal brand-nya saya gitu. Nah, konten-konten kayak gitu banyak views-nya, tapi personal brand-nya nggak kebangun gitu. Nah, otomatis ya udah, views banyak, followers banyak, ya udah kayak gitu aja gitu. Tapi apakah ada orang ngajak kerjasama atau apakah ada brand ngajak kerjasama? Jawabannya sejauh ini enggak. Gitu waktu itu ya. Nah setelah itu saya akhirnya merubah untuk bikin konten yang emang ada sayanya ngomong terus emang membangun personal brandingnya saya gitu. Ya viewsnya langsung anjlok dari 8.000, 10K, 59K, jadi kayak 300, 400, 200, terus ya paling beberapa ada yang 1.000, 2.000, 3.000. Tapi dari saya bikin konten seperti ini, akhirnya saya di reach out beberapa brand gitu, lebih dari 6 brand seperti Ruang Guru, Kompas, Skill Academy, terus 1% dan sebagainya. Karena mereka tuh kadang nggak mentingin berapa banyak followers ataupun views-nya, tapi apakah dengan views yang 1.000 ini benar-benar bisa menjangkau orang yang tepat gitu. Makanya brand ngajak kerjasama waktu itu. Karena kalau misalnya kayak yang sebelumnya, oke, views saya 10.000 views atau 59.000, tapi belum tentu 59.000 atau 10.000 ini menjangkau orang yang tepat dari brand yang pengen ngajak saya kerjasama gitu. Makanya setelah saya coba ubah format kontennya lebih banyak ke edukasi, adapun yang ikutin tren itu sesekali ya akhirnya di reach out beberapa brand waktu itu gitu. Kurang lebih gitu sih. Mas Doni ya, siapa? Maaf. Mas Daniel. Mas Dani ya. Kurang lebih seperti itu sih Mas. Jadi kalau untuk template-nya mungkin ini sih. Saya biasanya untuk konten pilar nggak banyak-banyak sih, cukup 3. Yang pertama itu education atau storytelling, yang kedua itu edutainment, gabungan education dan entertain, dan yang ketiga itu baru benar-benar pure entertain gitu. Jadi 50, 30, 20. Kurang lebih gitu sih Mas. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, itu udah dijawab sama Mas Daniel Eka-nya. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Aku akan bacain pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama ada dari Aryo Aldi Lesmana. Halo Kak, mau tanya, untuk tantangan waktu menangani klien buat optimis SEO itu apa ya? Silakan Kak Ihsan. Oke, makasih Mas Aryo Aldi Lesmana ya. Oke. Kalau untuk tantangan sejauh ini, balik lagi sesuai pengalaman pribadi ya. Mungkin untuk tantangan di awal ketika baru masuk ke SEO itu pastinya memahami SEO itu sendiri gitu. Memahami framework ataupun kerangka yang ada di SEO. Mulai dari on page-nya, off page-nya, technical SEO-nya, yang mana saya juga belajar kayak gimana cara bikin konten yang ori, terus kecepatan loadingnya bisa lebih baik, backlink, optimasi, dan sebagainya lah gitu. Tapi ini biasanya cuma butuh waktu 2 minggu atau 1 bulan, kita bakal bisa memahami ini secara dasar gitu. Tapi setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan saya di SEO, ternyata hal yang paling sulit itu adalah bukan hal-hal teknikal kayak gini. Karena hal-hal teknikal kayak gini tuh bakal bisa sendirinya gitu. Tapi yang tersulit adalah bikin konten untuk manusia. Bikin konten yang benar-benar relate ke manusia gitu. Karena dengan adanya ChatGPT, kita bisa minta tolong nih, gimana cara bikin SSL web yang bagus, terus gimana cara ningkatin kecepatan loading, optimasi URL, itu bisa kita minta tolong ke ChatGPT. Tapi yang nggak bisa kita minta tolong ke ChatGPT adalah gimana caranya kita bisa bikin konten, kita bisa bikin artikel sesuai aturan yang ada, tapi tetap bisa relate dengan pembaca gitu, atau bisa relate dengan manusia gitu. Nah itu jadi tantangan tersendiri gitu. Makanya memang pada akhirnya sebagus apapun itu si SEO-nya, pada akhirnya kemampuan storytelling itu penting banget gitu. Karena walaupun mungkin kita bikin artikel nggak sesuai dengan aturan Google, tapi bisa relate dan bikin pembaca nyaman, itu bakal jauh lebih berdampak sih buat websitenya kita. Gitu. Jadi balik lagi,
hal-hal klasik sih sebenarnya jadi tantangan, yaitu gimana caranya kita bisa bikin konten yang original dan relate dengan audiens gitu. Intinya kayak storytelling. Kurang lebih gitu sih Mas yang saya rasakan. Kak Ana Rufaida. Halo Kak, aku mau tanya. Aku minat banget untuk kerja di digital marketing dan lagi menggali soal digital marketing. Aku mau tanya, saat kita melamar kerja itu, CVS-nya ATS atau CV kreatif ya Kak? Saya bingung banget pada saat itu. Dan saya belum ada basic pengalaman digital marketing. Apakah membutuhkan portofolio untuk digital marketing? Dan kalau belum ada pengalaman, isi portofolionya itu apa aja ya Kak? Silakan Kak Ihsan. Oke, ini pertanyaannya beruntun ya. Saya coba jawab satu-satu ya. Yang pertama itu aku mau tanya saat ini melamar bekerja di sebuah company untuk CV-nya itu ATS atau CV kreatif. Nah, kalau saya sendiri untuk CV sejauh ini tetap ATS ya. Mungkin saya coba share juga deh biar teman-teman dapat gambaran atau kita bisa saling sharing lah. Sebentar. Wait. Oke, saya coba share ya teman-teman. Nah, ini untuk CV saya itu full ATS ya. Jadi kan harapannya karena beberapa company besar itu biasanya seleksi CV-nya itu nggak manual dulu, tapi pakai sistem gitu. Karena yang mendaftar kan bisa ratusan, bisa ribuan. Jadi kenapa pakai sistem ATS ini? Jadi harapannya ketika data kita atau CV kita ini disubmit ke sebuah sistem, sistem itu langsung bisa ngefilter gitu. Kira-kira CV mana aja yang sesuai kriterianya HR gitu. Makanya dengan sistem ATS ini atau sistem tulisan doang, harapannya kita tuh bisa lolos filter dari filter HR yang dibikin oleh tim HR itu sendiri gitu. Jadi di sini benar-benar full tulisan aja dan lebih gampang untuk dibaca sih kurang lebih. Nah, biasanya membedakan digital marketing dengan role lainnya itu ada di portofolio. Nah, untuk portofolio sendiri saya ada gambaran, mungkin kita review singkat aja ya, 30 detik atau 1 menit biar ada gambarannya. Nah, nanti kalau misalnya udah bikin CV-nya, terus untuk portofolionya kurang lebih seperti ini sih. Saya make it simple aja sih. Nama, bidang, terus portofolio, terus semua tentang kita, kayak pengalaman, ketertarikan kita, dan hal apa yang pernah kita kerjakan. Nah, di sini bisa dicantumkan kayak brand atau nggak harus brand yang udah pernah kerjasama, tapi kita pernah bekerja untuk brand apa atau company apa dimasukin aja. Gitu, untuk menambah validasi atau mungkin kredibilitasnya kita. Gitu. Selanjutnya ada technical skills, tools apa aja yang bisa kita gunakan. Nah, setelah itu barulah portofolio kita. Apa aja yang pernah kita kerjakan, terus menjelaskan perusahaannya apa, skop kerja kitanya apa, terus insight-insight yang ada setelah kita mengerjakan sebuah project. Gitu. Mungkin nanti kalau teman-teman mau linknya ataupun link Figma, Canva dan lain sebagainya boleh ke Instagram saya aja ya. Takutnya nanti nggak cukup waktunya, saya coba cantumkan di kolom chat deh. Gitu. Bentar. Ya, saya udah nyantumin di kolom chat ya. Terus juga ada basic pengalaman digital marketing, apakah membangun portfolio untuk digital marketing. Oke, kalau belum ada portofolio, mungkin hal yang paling gampang dan paling bisa dilakukan adalah bikin jadi konten kreator untuk diri sendiri gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa mulai dari bikin TikTok. Nah, teman-teman bisa bikin konten tentang hal yang teman-teman sukai. Misalnya teman-teman suka tentang digital marketing atau teman-teman suka tentang self development, nggak harus jago kok. Atau sesimpel gini, teman-teman misalnya pengen belajar digital marketing. Nah, personal branding yang teman-teman bangun adalah personal branding orang yang lagi belajar digital marketing. Contoh kontennya apa? Contoh kontennya adalah konten pertama, misalnya ini langsung ke eksekusi. Konten pertama itu bisa kayak 5 hal yang saya pelajari setelah mengikuti kelas Future Skill atau Smash Hub gitu. Nah, teman-teman cerita di sana setelah teman-teman mengikuti kelas ini kira-kira apa yang teman-teman pelajari gitu. Jadi kalau bikin konten nggak harus kita yang ngasih insight sih, tapi lebih ke cerita aja kita dapat insight ini selama belajar ini gitu. Itu bisa jadi konten pertama. Konten kedua, konten ketiga dan lain sebagainya gitu. Kurang lebih sih seperti itu sih Mbak Ana. Jadi mungkin kalau nggak ada portofolio, yang paling gampang dan paling mungkin untuk kita lakukan adalah
mulai dari kita personal branding di sosial media. Gitu. Itu kurang lebih Mbak Ana dan juga Mbak Fatni.